juga termasuk rezeki, karena salah satu jenis rezeki yang Ibnu Abbas sebutkan itu ternyata nggak cuma duit. Beliau mengatakan inna ajmalur rizqa laisa bil mal. Namanya rezeki itu nggak cuma duit ya. Antum punya waktu longgar itu rezeki. Wa haulatul abna, antum dikelilingi keluarga, istri anak yang guyub-guyub, bagus-bagus, silah itu artinya nurut-nurut, nah itu rezeki. Kemudian eh, ada waktu yang longgar itu juga rezeki dan kekayaan. Beliau mengatakan al-ghina sittatul asya. Kekayaan itu ada 6 jenis. Yang paling rendah namanya ghinaul amwal, kekayaan finansial. Jadi duit, bongso, kekayaan itu mobil, rumah, aset, berangkas, sertifikat, itu kekayaan digabung, itu kekayaan yang rendah. Ada kekayaan yang kedua yang lebih tinggi namanya ghinaul muru'ah, kekayaan sosial. Jadi dia dimuliakan banyak orang, itu kekayaan. Kan ada orang kaya tapi nggak terhormat. Ada orang miskin tapi dikromi kabeh do munduk-munduk ngampir ke monggo monggo monggo. Wah, do cium tangan kabeh, itu kekayaan lebih tinggi. Ada kekayaan yang ketiga di atasnya lagi namanya ghinaul jasadiyah, kekayaan fisik. Jadi sehat ya, karena antum punya duit sak koper, duitnya karo tengah kintal tapi stroke, cuci darah, apa gunanya? Tidak ada nikmatnya sama sekali. Kemudian yang keempat namanya ghinaul fursoh, kekayaan waktu. Kan ada orang kaya tapi nggak punya waktu, ya toh. Dia nunggu duit, pikirannya, ora di waktu, piknik raiso, ibadah raiso, dolan raiso, menikmati hasilnya aja lo nggak bisa, ya toh. Makanya nek iso ke duwe waktu oke, ya toh, duitnya oke. Jangan sampai duitnya oke ranti waktu. Anak sih di waktu ranti duit. Anak sih ranti waktu ranti duit. Ngopo jane? Kok tak sibuk neng utangnya oke. Lah, terus ranti waktu ya ranti duit terus dolan. Enak iso ke waktune longgar, duitnya oke gitu ya. Itu bahagia. Nabi mengatakan qad aflaha man aslama wa razzaqa kafafa wal qanaatu ala ma atabihi. Orang yang paling bahagia dalam rumah tangga itu yang pertama paham agama, yang kedua kecukupan rezeki, yang ketiga qanaah. Nah, itu kan ada orang yang paham agama tapi nggak punya duit, nggak punya rumah, ya kurang bahagia. Atau dia sudah kecukupan semuanya tapi nggak qanaah, kurang terus, itu juga nggak bahagia. Atau misalnya punya duit banyak melimpah tapi kemudian nggak paham agama, jadi nggak punya waktu, terus duitnya malah menjadi penyiksa hidup dia, gitu. Makanya nek antum itu paham agama, waktunya longgar, duitnya oke, terus qanaah, tetap sederhana, wah itu Masya Allah itu bahagia. Antum sholat malam sama istrinya, wis paham agama kabeh, anak nurut, istri solihah, cantik rapopo, penting solihah, solihah ya rapopo lah, penting cantik ya ta. Terus baru kui sholat malamnya karo ngedep duit telung tobos atusan ewu kabeh, terus nerimo, seorang orang ngoyo aneh-aneh, duitnya telung tobos ku dia orang bisa aneh-aneh, mesti bahagia. Aku rencananya misalnya duit 2 miliar ngono ya tetep sederhana kok. Orang mobilku ora tak ijol guys, kayak gitu aja. Motorku 5 kayak ora tak tambah ya toh. Ya toh. Aku serba alami loh. Aku niatin ngurus siji loh. Aku apa namanya gerunjal-gerunjal ke rapenak nek nmax kok ijol ke, ora ijol ke tambah sih Mega Pro gue penak gerunjal. Terus nek gue ngangkut telek kok kita Mega Pro geduren tuku meneh sik matic ngono kae. Terus anak jaluk sik rada cilik tuku meneh ngasih ping 5 aku ora sengaja kuwi masalahe. Ya. Cuma rahimahullah. Jadi ini intinya kalau antum itu kemudian punya waktu longgar, bisa melonggarkan waktu untuk keluarga, ini bagian dari rizki. Jelas ya ta? Maka Nabi mengatakan termasuk ciri khas laki-laki yang mulia, ya, akhlak laki-laki yang mulia itu adalah tahsisul juz'an li waqtihi bi khalwatu ila ahlihi. Dia punya waktu, melonggarkan waktunya untuk bersama keluarganya bareng-bareng bitasliyatil mubahat, dengan hiburan-hiburan yang mubah. Ini salah satu gaya hidup orang soleh dulu. Mereka melonggarkan waktu khusus, punya waktu khusus untuk bersama keluarganya, untuk hiburan-hiburan yang mubah, untuk menyenangkan mereka. Walaupun kita sepele, gojok-gojok apa di luar rumah, atau nyari waktu khusus di luar rumah makan bareng, ya toh, atau bareng sama keluarga, teman-teman kayak gini, komunitas, itu lebih bagus lagi. Intinya punya jadwal waktu rutin lah, seminggu sekali atau 3 hari sekali atau tiap hari, mana ke keluarga itu dijamin insya Allah istri kita langsung solihah. Karena istri solihah itu definisinya adalah aku harus jelas ke sekarang kan
ngetren bojo galak tuh. Ternyata definisi bojo galak itu aslinya bojo solihah tapi kurang piknik. Makanya walaupun sesolihah apapun kalau neng omah terus ngono kuwi terjebak rutinitas ya toh, nggak pernah kena sinar matahari ya toh, jamur ya toh, itu berarti apa namanya suwe galak. Coba nek misalnya emosi segera dijak ke tempat wisata terdekat, terus dijajak ke ditransferi. Wah ngono ki mesti langsung berubah wujud mereka. Tadinya galak langsung apa lembut gitu ya. Karena memang kecintaan istri dan ketaatan mereka itu Allah mengatakan tergantung dari nafkah yang kita berikan. Jadi nafkah itu fungsinya ada dua. Pertama lima habatihim untuk menjadikan dia tambah cinta, wali taatihim untuk menjadikan dia tambah taat. Coba kalau antum menyuruh kok kemudian dia nggak mau taat, itu berarti kan nafkahnya kurang. Ya, coba misalnya antum menyuruh buat kopi kok ngeyel dikasih 1 juta. Ya, itu tadi ada red karo blue neng dhuwur kulkas kae sekitar 20 lembar ya ta. Wis kuwi dadek norong dino. Aku nek kowe 2 juta kuwi kok 2 dino rentek aku geting ngono. Baterainya ini. Baterai nenteng tak tutup loh ya. Pengajiannya terlalu lama setan ambil bagian maksudnya. Khawatir nanti yang dengerin bukan manusia. Masih kuat. Masih kuat. Gue joko-joko sih. Bateni sih. Ya. Jadi termasuk bagian dari kekayaan itu kita punya waktu. Nah kemudian di antara kekayaan lagi itu adalah yang tertinggi namanya ghinaul ilm, kekayaan ilmu. Ilmu agama ini kekayaan yang tertinggi. Nah, kita itu kadang-kadang gagal paham. Demi ngejar kekayaan yang paling rendah berupa finansial, duit, itu kekayaan yang lainnya dikorbankan. Jadi kekayaan ilmu, kekayaan waktu, kekayaan fisik, kehormatan, semua termasuk kekayaan keluarga dikorbankan. Jadi demi ngejar tadi duit itu, anak istri dikorbankan. Bojo ayu ora tau ditunggoni, anak dipondokke ora tau diendaki. Mudun karena ngejuk mikir duit terus itu sampai ibadah ditinggal, semua kabeh dikorbankan sampai nggak punya waktu, nggak punya apa, dan ruginya orang yang ambisinya dunia kayak gitu itu Allah hukum dengan 4 hukuman. Kata Nabi, man kana dunya akbaru hammiha. Siapa yang ambisi obsesinya itu cuma dunia, maka Allah hukum dengan 4 hukuman. Apa itu? Yang pertama, ja'alal faqra baina ainihi, dibikin melarat terus di kedua matanya itu kurang terus, tambah dunia tambah kurang. Coba kayak para pejabat sik korupsi ngene jane kurang opo lho, gaji kabeh ditanggung negara, gaji gede sik korupsi ya toh. Karena tambah dunia tambah kurang, dia tambah melarat. Yang kedua, ja'aladulla fi hayati, hidupnya terhina sampai yang lain sudah pada santai-santai dengan istrinya, subuh ngopi-ngopi, antum nggak bisa ngopi dengan istri, terus sibuk terus dengan dunia sampai nggak punya waktu tadi. Kemudian yang ketiga, wa farraqa wa amrau, dibikin berantakan semua hidupnya, keluarganya berantakan, kacau, anak kacau, hafalannya kacau, ibadahnya kacau, sampai semuanya kacau semuanya karena pikiran dunia tadi. Dan yang mengerikan apa? Wala ya'ti dunya ila ma kutibalahu. Nabi mengatakan dunia yang kamu kejar itu sampai kabeh dikorbankan, mau masuk walang kabut itu Allah tidak memberikan jatah dunia melebihi takdir yang sudah ditetapkan. Misalnya antum jatahnya dari mati sampai lahir sampai mati itu 300 juta misalnya. Itu walaupun sampai kita korbankan semuanya, ya tahu, sampai istri ditinggal, anak ditinggal, kabeh dikorbankan, itu nggak akan melebihi jatah dari 300 juta tadi, ya tahu. Karena Nabi mengatakan gini, innal abdu la yamutuna illa istakmala rizqahu, seorang hamba tidak akan aku matikan, kata Nabi, kecuali memang ajalnya sampai dan jatah rezekinya sudah sempurna. Jadi nek antum itu besok hidup pasti dikasih rezeki. Nek besok rezeki kita masih dijatah oleh Allah Ta'ala, masih hidup. Walaupun misalnya semua orang pengen mematikan kita, nek jatah kita belum habis, tidak akan mati. Kebalikannya, walaupun semua orang pengen menolong kita, nek jatah rezekinya habis ya mati. Kalau sudah ditentukan jatahnya, itu makanya pelajarannya kita nggak usah neko-neko, nggak usah ambisi muluk-muluk ngejar sesuatu yang haram, sampai engkel-engkelan, sampai padu, sampai sama saudara neng-nengan, sampai ada yang jotos-jotosan, sampai ada yang melakukan tindakan kriminal, sampai ada yang keisruh, sampai pukul-pukulan. Kita nggak akan melebihi jatah takdir loh.
Kalau kita sudah ngerti jatahnya sudah ditetapkan, itu terus ngapain kita pakai nempuh yang haram-haram gitu bareng loh. Kata Allah gini, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Aku sudah jatah rezeki kalian itu. Tinggal antum ngambil caranya yang benar. Aku diruangi haram, mbok antum nempuh dengan cara haram sampai kesro sampai sama saudara nggak ada yang akur toh. Itu nggak akan lebih dari jatah takdir itu tadi. Kebalikannya misalnya saya jatahnya nggak usah banyak-banyak lah, misalnya 3 miliar misalnya ya toh. Itu walaupun kita nggur nyaru-nyur dolan, kledreng-kledreng, tetap aja nggak akan kurang dari jatah itu. Makanya kalau kita ngerti kayak gitu ya, orang yang paling bodoh kata Nabi siapa? Ghaniyun sakhi, orang kaya tapi pelit. Dia capek-capek ngumpulkan harta, harta dikumpulkan sampai dia nggak sempat ngibadah kecuali ngumpulkan harta. Terus habis itu dia belum sempat menikmati, terus mati karena dia pelit. Dinikmati oh enggak, terus mati. Akhirnya harta yang dia kumpulkan dinikmati orang lain. Setelah itu di akhirat dia yang tanggung jawab. Itu orang paling bodoh tenan. Ditanya, "Uripmu nggih apa Mas?" "Golek duit." "Nah, terus duitmu?" "Tak tinggal." "Loh, kamu nggak nikmati, nggak sempet gitu." "Nah, terus yang kamu bawa ke akhirat nggak ada." "Nah, terus duitmu nanti siapa yang menikmati?" "Nggak tahu, paling dipek konco-konco kae." Engko nek bojoku rabine paling dipek bojone. "Oh, on kowe iki mesti dikonyo-konyo malaikat kok goblok men kamu itu. Capek-capek kayak gitu, terus duitnya enggak dinikmati." Sik luwih parah meneh, dia capek-capek kerja cari duit tapi disetorke bang. Tambah sih tambah parah meneh itu. Ya toh. Oh, jenenge kuwi nek istilahnya nenggon wayang kayak kan otot kawat balung wesi kerja kuat nyetori BRI ngono kae. Sing ngenes nek kuwi ya. Mobil gue tak tulis loh ya toh elek ya ben tapi 1 juta kenangan tibane mobilmu halus tapi 1 juta per bulan. Ben ngawak ben tersinggung sisan. Lah terus arep ngopo ngurip pisan kok rekoso koyo ngono kuwi. Mbok wis sama aja dinikmati lu bahagia ya toh. Atifillah rahimahullah. Jadi begitu kita kalau pengen tenang, pengen bahagia, ya ini salah satunya kita punya kelonggaran waktu untuk kumpul dengan keluarga, namanya rihlah syar'iyah atau apa namanya hiburan-hiburan yang syar'i gitu ya. Ini termasuk bagian dari dzikir loh ini. Antum jangan nganggap dzikir itu bentuknya hanya tahmid, takbir atau dzikir pagi sore gitu dok ya dok. Kan awal menjamin tadi ayat yang saya baca, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman tuh dijamin hatinya tenang dengan dzikir. Kalau kita sudah beriman tapi kok masih galau, juduk, sumpek, stres, depresi, itu berarti dzikirnya kurang. Lah dzikir itu apa bentuknya? Tadi dzikir yang paling umum itu bentuknya memang banyak tahmid, takbir, tahlil, banyak menyebut nama Allah, itu juga menenangkan, itu antum praktekkan. Tapi nggak cuma itu ya. Yang kedua bentuk dzikir ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir itu. Di Al-Quran disebutkan jenis dzikir itu ada 6. Yang 6-6-nya ini menjadi letak ketentraman. Kalau antum kok masih kurang bahagia, berarti 6 ini belum dilakukan.